Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Inisindo Bandung bersama saya Adimas Wisnuyudo. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tools yang cukup menarik dan cukup populer ya, terutama untuk teman-teman yang selalu berkecimpung di bidang data science, machine learning, big data analytics dan sebagainya. Ya, tools itu tidak lain bernama Jupyter Notebook ya. Sebuah tools yang bisa membantu teman-teman programmer, ya, teman-teman analis untuk mengelola skrip dengan baik. Ya. Oke, Jupyter Notebook ini adalah tools atau bagian dari sebuah Python ya, bahasa yang kita kenal cukup powerful terutama karena Python ini memiliki segudang library atau segudang fitur yang bisa membantu kita untuk mengelola data, terutama untuk teman-teman yang berkecimpung di bidang data scientist, ya. Nah, pada kesempatan ini juga kita akan membahas sedikit bagaimana sih cara instalasi Jupyter Notebook di komputer atau di laptop teman-teman semua ya. Karena banyak beberapa pertanyaan yang dilayangkan terhadap kami, "Mas, kok saya masih gagal nih nginstalnya, Mas, gimana sih cara nginstalnya?" Ya. Banyak, istilah bahwa Python ini cukup rumit ya. Walaupun sebenarnya Python ini simple ya, tidak tidak sulit kok untuk untuk mengembangkan atau untuk melakukan instalasi, Python di laptop atau di komputer teman-teman semua, ya. Oke, yang pertama dari sisi keunggulannya Python ini, sifatnya multiplatform ya. Artinya bisa kita install di berbagai macam sistem operasi seperti Windows, Linux, ataupun macOS, ya. Nah, untuk bahan-bahan yang nantinya kita kita gunakan apa saja? Yang pertama, teman-teman perlu install Python versi 3, ya. Teman-teman bisa ikuti video kami di bawah, ya. Kemudian, yang selanjutnya teman-teman perlu melakukan instalasi, package manager, ya. Nah, package manajernya ini kita bisa pilih ya, bisa menggunakan Conda atau bisa juga menggunakan pip. Itu terserah, teman-teman lebih suka yang mana, ya. Oke, di sini kita akan coba menggunakan pip ya sebagai package manajernya. Kemudian yang selanjutnya, teman-teman lakukan instalasi Jupyter Notebook. Nah, yang pertama silakan teman-teman akses website python.org/download seperti yang di depan ini. Nah, kemudian ada button downloadnya, silakan diklik. Pastikan downloadnya sudah berhasil ya. Ukurannya kurang lebih 30 mega. Setelah beres di-download, maka silakan eksekusi file tersebut. Ini berlaku untuk semua platform ya, baik Windows, Mac, ataupun Linux ya. Oke, kemudian silakan lakukan proses instalasi dan tunggu sampai prosesnya berjalan dengan baik. Oke, instalasi sudah berjalan dengan baik ya. Nah, langkah selanjutnya adalah verifikasi hasil instalasi. Silahkan dibuka terminal atau command prompt-nya, kemudian jalankan perintah python min version. Nah, apabila masih kosong seperti yang ada di depan, ya, maka teman-teman perlu menambahkan sebuah path location daripada Python tersebut ke dalam variable environment, ya. Untuk di Windows kita bisa akses ya variable environment-nya, atau jika di Mac misalnya kita bisa gunakan base profile ya, atau jika di Linux kita bisa menggunakan file base RC ya. Hal yang perlu kita lakukan adalah tentukan dulu path di mana Python tersebut diinstal. Nah, ini kita coba cek hasilnya ya. Python ini sudah ada sebenarnya ya. Tinggal kita kopikan path directory tersebut. Kemudian kita tambahkan ke dalam sistem atau ke dalam variable environment ya.
Nah, ini adalah contoh penambahan environment variable di dalam Windows, ya. Kita buat sebuah pet baru. Oke, kita klik OK. Kemudian kita cek kembali, apakah sudah bisa dijalankan belum perintah Python tersebut. Nah, jika hasilnya masih sama seperti sebelumnya, maka langkah yang bisa kita lakukan adalah melakukan restart komputer itu sendiri. Setelah melakukan restart, sekarang kita cek kembali apakah Python ini bisa kita jalankan atau tidak. Ya, silakan dibuka terminal atau command prompt-nya, kemudian jalankan perintah Python lagi. Ya, jawabannya sekarang Python bisa dieksekusi di mana saja tanpa harus masuk ke dalam directory installer Python itu sendiri. Kita bisa coba dengan masuk ke mode interaktif misalnya, kita membuat script yang sederhana, kemudian kita lakukan kompilasi di situ. Langkah selanjutnya adalah verifikasi apakah perintah pip ini bisa dijalankan atau tidak di command prompt atau di terminal teman-teman. Jika terjadi error seperti ini, ya, atau perintah pip tidak ditemukan, maka langkah selanjutnya adalah menambahkan directory path pip ke dalam variable environment di komputer atau di laptop teman-teman semua. Nah, selanjutnya kita verifikasi kembali apakah perintah pip ini sudah bisa kita eksekusi atau belum. Caranya kita jalankan perintah pip, misalnya min version ya untuk mengecek versinya. Dan jawabannya pip sudah bisa kita gunakan. Oke, dan hal yang paling terakhir adalah kita install Jupyter Notebook. Ya, teman-teman bisa cek website jupyter.org ya. Nah, di sana lengkap dokumentasi dan tata cara instalasinya seperti apa. Kita akan coba install menggunakan pip. Silahkan dibuka command prompt-nya, kemudian jalankan perintah pip install notebook. Nah, proses instalasi sudah berjalan dengan baik. Langkah selanjutnya adalah kita perlu menyiapkan sebuah directory yang nanti akan kita gunakan untuk menyimpan proyek tersebut. Kemudian silahkan arahkan kursor terminal kita ke directory tersebut dan kita jalankan perintah Jupyter Notebook. Dan pastikan browser teman-teman sudah menampilkan halaman Jupyter Notebook seperti yang ada di depan ini. Kita akan coba membuat sebuah file Python baru, ya. Oke, for your information, file yang dihasilkan dari Jupyter Notebook ini secara default adalah IPYNB ya, atau Interactive Python Notebook. Nah, di sini kita bisa lakukan scripting ya, kemudian kita bisa lakukan compiling ya, kita bisa lakukan dokumentasi dan berbagai macam lainnya. Nah, di sebelah kanan atas juga ada tombol logout ya. Nah, apabila misalnya teman-teman melakukan logout dan kemudian ketika ingin masuk lagi dimintain token atau password, tenang saja, silahkan buka kembali command prompt atau terminalnya, tokennya ada di sebelah sini. Ya, silahkan dikopikan token key-nya, kemudian di-paste, lalu login seperti biasa.
Nah, kalau ada pertanyaan, silahkan cantumkan di komen di bawah ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Ini Sindo Bandung. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa. Goodbye.